Itu supportnya dalam bentuk apa? Saksikan. Pilihkan jawaban pertanyaan. Oke, saya JP, beristri 1, anak 3, dan lahir di Denpasar, Bali. Ibu berasal dari Bali asli ya, dari tepatnya di Desa Pejeng di Banjarguliang, di dekat Ubud dan sebelum Tapak Siring di Kabupaten Gianyar. Kalau papa itu dari Manado, tepatnya di namanya desanya Paso, kemudian kecamatannya Kecamatan Kakas. Gitu ya. Ya bagaimana mereka ketemu, kemudian lahirnya ada saya gitu ya, itu lain cerita ya. Itu storynya panjang banget. Masa kecil, oke, masa kecil aku besar itu hampir keliling ya, kayak apa ya, kayak dagang yang diuberin Tibum ya, Satpol PP. Jadi lahir Denpasar, kemudian TK di Denpasar, kemudian SD, aku mulai SD itu di Negara. Tapi 1, 2, kemudian 3 itu aku ke Karangasem, di Kabupaten Karangasem, masih di Bali juga. Kemudian beranjak ke kelas 5, 6 aku ke Manado. Jadi di Manado aku sampai SMP kelas 1. SMP kelas 1 aku balik lagi ke Bali. Kemudian di Balinya aku di Negara. Jadi sampai tamat SMA tuh aku di Negara. Negara itu Jembrana ya. Jadi salah satu kabupaten di Pulau Bali, yaitu letaknya di bagian barat Pulau Bali. Kemudian tamat SMA itu karena nggak punya cita-cita, nggak tahu mesti ngapain, jadi aku 1 tahun nganggur. Aku ke Surabaya. Di situ ikut sama tante. Ya karena diajak juga sih sebenarnya sama tante. Siapa tahu di situ bisa menemukan pencerahan gitu, tahu mau kemana. Karena kalau ditanya itu kamu mau ngapain, nggak tahu mau ngapain itu. Jadi gaya istilah sekarang gitu ya, mengalir aja gitu. Di situ di Surabaya tensi kenakalan anak muda gitu bukannya menurun, malah meningkat. Kemudian sama papa ditarik lagi ke Bali gitu. Nah di Bali waktu itu anak-anak muda seusiaku tuh terutama dari Jembrana, karena ada salah satu anak Jembrana yang sukses banget di dunia bisnis, di dunia entertainment, yaitu punya Pak Ngurah Hartono ya. Jadi beliau punya yang owner dari sebuah klub yang sangat terkenal zaman itu namanya Peanut Bali Club. Peanut Bali Club dengan Kuala Blue-nya, Cock and Bull, masih banyak lagi, Crazy Horse gitu. Itu men-trigger, membuat kita anak-anak muda zaman itu ya pengen mengadu nasib di Peanuts ya, artinya dan sampai sekarang pun banyak yang akhirnya nikah dengan orang Australia atau nikah dengan orang luar ya, kemudian sampai sekarang menetap di sana gitu. Nah termasuk salah satu aku pengen bercita-cita, intinya gini deh, bercita-cita kayaknya keren banget lah kalau berteman dengan bule gitu, atau enggak pacaran dengan bule, kira-kira itulah. Nah kemudian sering kesana lah, bolak-balik sama teman gitu, nongkrong, mabuk. Nah kemudian papa bilang, ngapain kamu, kalau kamu memang mau cita-cita sama bule, ya udah kamu ambil perhotelan aja, kan kamu artinya terarah gitu kan. Ya udah ngikutin orang tua lah daripada berdebat sama orang tua gitu kan. Males banget berdebat sama tentara gitu, ujung-ujungnya kekerasan juga akhirnya yang berlaku gitu. Ya udah aku akhirnya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bali lah. Itu ambil diploma waktu itu. Ambil diploma karena memang pengen cepet aja terjun ke
ke pekerjaan, jadi biar ketemu langsung dengan orang-orang asing lah, orang bule-bule gitu ya. Jadi selepas dari sana sebenarnya belum tamat sih sebenarnya, jadi masih training, tapi pada saat training begitu kita mau balik ke kampus sudah nggak dikasih sama hotel, bukan nggak dikasih ya, kitanya emang kesenengan gitu karena terima duit, foya-foya, ketemu tamu akhirnya gitu. Ya akhirnya keterusan kerja di hotel. Jadi mulai dari Kuta Palace yaitu Jayakarta Hotel di Legian, kemudian ke Rama Palace yaitu sekarang Istana Rama. Kemudian setelah itu ke Intercontinental di Jimbaran, Hotel Bali Intercontinental. Setelah itu pindah ke Radisson. Itu karir di hotel sih. Awalnya sih dari seneng aja ya, seneng gitu. Awalnya seneng aja karena memang dulu aku tuh dari SMP, SMA gitu kan suka musik lah, suka ngeband lah sama teman-teman sebaya, anak-anak SMP, SMA, ya anak-anak band-band SMA lah zaman itu. Pada saat kerja, kuliah gitu, kerja udah nggak ada yang namanya waktu untuk ngeband gitu. Maksudnya ya bener-bener kalau toh mau rindu dengan ngeband ya jadinya kita penonton gitu. Kita datang ke klub waktu itu, ada Crazy Horse, ada Cock and Bull, ada Koala Blue gitu ya di Kuta. Ya kita nonton lah. Jadi dulu sebelum ada Apache, bar di Kuta yang khusus reggae, dulu di zamanku tuh ada namanya Bruna di pinggir pantai banget tuh. Itu kalau sekarang Bruna itu dulu ada Kama Sutra ya, tapi Kama Sutra juga udah hilang. Itu dulu daerah situ ada namanya Bruna Cafe. Itu khusus reggae gitu. Kemudian dari kesenangan itu, kemudian ada Bom Bali waktu itu. Bom Bali 1 itu tahun 2002. Itu benar-benar kita yang namanya kerja di hotel itu yang benar-benar hancur banget gitu. Udah benar-benar down banget. Di situ aku mikir ngapain ya gitu. Nah, ada satu temen gitu ya, anak perhotelan juga, anak perhotelan dari Bandung. Dia itu emang dari dulu udah ngerjain event. Nah, sering banget tuh dia tuh ngajakin aku tuh event, ngebantu dia. Jadi kalau dia ada event di Bali gitu, namanya Pale, Franciscus Pasali nama aslinya sebenarnya, tapi panggilannya Pale gitu ya. Kemudian aku sering bantu dia gitu. Dari event-event gathering lah, event-event. Jadi itu aku masih kerja di hotel waktu itu. Cuma masih belum pernah kepikir bahwa mau terjun langsung ke event lah gitu. Tapi lebih ke ya ngebantuin dia lah, jangan ditiru sih, ambil surat DC gitu. Padahal nggak sakit, tapi ke dokter hanya bayar untuk ambil surat DC biar bisa ikut event dengan Pale, dengan teman gitu. Nah, pada saat bom itu intensitas event itu meningkat di Bali. Tujuannya adalah untuk Bali recovery gitu. Jadi untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa hey, Bali aman gitu. Maksudnya ayo datang ke Bali lagi. Nah, itu dengan event. Nah, teman itu si Pale banyak banget tuh ngerjain event gitu. Nah, aku nganggur karena udah nggak ada tamu lagi. Ya udah, akhirnya ya sebenarnya nggak ada pilihan sih waktu itu. Ya udah ikut event aja dah terus gitu. Nah, itu awalnya sama Pale gitu ya. Nah, berawal dari situ ikut sama Pale, kemudian ya 2003 sampai 2004 gitu. Akhirnya aku dalam perjalanan sampai 2006 tuh ya kerja juga di salah satu perusahaan sound system lah ya, perangkat peralatan ya, Sumberia, kemudian Focus Production gitu. Kemudian dari sana juga aku belajar membuat event-event musik gitu ya, karena aku suka musik gitu. Kecil-kecil gitu. Dari kafe ke kafe gitu, kayak
Rock on Friday, kemudian di Jakarta juga aku lihat ada acara Mandi Mayhem gitu ya. Kemudian aku buat juga di Bali gitu, Mandi Mayhem gitu. Jadi karena kebetulan bosku yang pemilik Focus juga punya Classic Cafe gitu. Jadi aku juga disuruh in charge di situ ngurusin Classic Cafe, tapi juga ngurusin kadang-kadang supervisi event-event corporate gitu di Hotel Bintang 5. Nah, di pada saat ngurusin Classic Cafe itu, aku pikir ya udah ngapain ya? Salah satu untuk mendatangkan pengunjung ke situ, ya udah aku create event, ya promotor kecil-kecilan dah, event organizer, tapi lebih di musik gitu, kecil-kecilan gitu situ. Nah, dari situ kemudian berkembang terus dah. Jadi sudah pede pegang event sendiri gitu. Sampai PD akhirnya membuat sebuah event musik gitu ya, yang berskala festival besar gitu sendiri gitu ya. Awalnya dari situ sih sampai sekarang. Jadi kalau dilihat basicku itu adalah teknis juga, orang produksi, maksudnya ngerti dengan teknis, kemudian kreatif, konsep gitu. Karena memang kalau ya buat event, dari event kecil-kecil gitu sampai event-event gede itu festival, ya konseptor gitu. Jadi kreatifnya aku pikirin gitu. Sampai jadi pegang satu produk gitu ya. Jadi dikasih produk gitu untuk kayak dulu Seicho ada salah satu produk elektronik zaman dulu banget, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Terus ya salah satu Campina, kemudian Coca-Cola dulu awal-awalnya dulu sempat dulu zaman-zaman aktivasi awal-awalnya itu sempat ngejalanin gitu. Nah, ngejalanin brand-brand seperti itu ya kita dituntut untuk kreatif gitu. Artinya kita harus mendeliver program dari si brand itu untuk sampai ke user, untuk sampai ke pasar. Nah, itu kita harus mikirin cara-caranya. Begitupun dengan meng-create satu festival juga. Untuk festival itu berbeda dengan festival yang lain, ya mau nggak mau kita harus pikirin gitu, kreatifnya seperti apa, sampai propertinya kita pikirin, kira-kira gitu sih. Suka duka di dunia event, sebenarnya jujur aja lebih banyak sukanya ya, karena emang kita senang melakukan. Yang paling terpenting dari melakukan pekerjaan itu adalah kan suka dulu gitu. Kalau kita suka aja itu akan langgeng gitu ya. Dan yang terpenting dari langgeng itu kita gembira, nah itu membuat kita awet muda gitu ya, kayak Om lah gitu, awet muda gitu. Kalau sukanya pasti banyak lah ya. Jadi sukanya bisa ketemu dengan idola gitu ya, tanpa harus beli tiket nonton gitu ya. Salah satu aja ketika ketemu dengan grup masa kecil dulu yang diidolakan kayak Deep Purple gitu, kemudian kayak Scorpion waktu main di Bali gitu, atau Iron Maiden kayak gitu. Ya Tommy Lee, bersyukur banget bisa jadi personal asistennya Tommy Lee waktu main di Bali gitu ya. Itu beberapa kesukaan ya kalau kita di event ya. Begitupun kalau corporate juga begitu. Jadi kalau ketika ekspresi dari klien itu puas gitu ya, kita mendeliver sesuatu gitu ya, dia bonus pastilah, di samping ada bonus, tapi ekspresi mereka kan beda-beda ya. Ada sampai sekarang pun klien itu jadi kayak saudara ya. Kebanyakan klien itu bisa jadi kayak saudara, jadi kayak teman gitu ya. Kalau mau diceritain banyak banget hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya, kayak mobil gitu ya, itu klien yang ngasih gitu. Jadi dikasih aja cuma-cuma gitu, salah satu mobil gitu. Kalau duka itu apa ya, mungkin sama kali dialamin sama teman-teman yang berkecimpung di dunia entertainment ini ya, dunia event ini ya gitu ya. Terutama kalau repeater klien ya. Repeater klien itu kan needs-nya, kebutuhan atau kemauannya kan makin tahun gitu ya, makin event terus gitu, makin tergantung dengan kita. Tapi kebutuhan kreatifnya kan pasti terus gitu, meningkat terus gitu.
Nah itu bener-bener kita memang dituntut gitu ya. Sampai yang kadang-kadang ide-ide yang out of the box gitu, maksudnya yang udah orang lain nggak mikirin, kita ya mau nggak mau kita pikirin gitu. Artinya kita engage dengan tapi nggak boleh jauh dari brand atau dari message-nya si brand itu. Cuma ya itulah, kita harus benar-benar waktu ya. Di sini waktu kita benar-benar aduh susah deh gitu. Maksudnya kalau masih muda ya cocok gitu ya. Artinya daripada lu ngabisin waktu kagak jelas gitu, mending lu habisin waktu dengan klien gitu. Maksudnya ngobrol, brainstorming gitu, ngobrolin ide gitu ya. Tapi kalau kita udah berkeluarga gitu ya terus terang sih waktu kita untuk keluarga sangat-sangat berkurang gitu. Itu duka gitu ya, karena ya itu aku rasain ketika aku udah berkeluarga gitu. Kalau masih bujang sih enggak sih, oke aja. Nah dukanya lagi adalah ketika kita udah setup nih, udah bagus dengan klien, kita udah setup, udah artinya line up-nya atau pengisi acaranya, peralatan, properti, tim kita udah setup bagus, tiba-tiba force major gitu ya, alam gitu ya. Itu kan kita nggak bisa nolak gitu ya. Artinya memang kita bisa persiapan dengan pawang hujan, atau sekarang sudah ada tenda ya, artinya tenda rodders yang tenda gede gitu ya. Tapi kan pasti akan mengurangi keceriaan dari event itu gitu. Maksudnya udah nggak enak aja gitu kalau udah hujan gitu ya. Force major yang lain yang nggak bakalan aku lupain adalah ketika aku dipercaya untuk ngedirect atau menjadi show director dari sebuah acara meeting dari Kementerian Pertahanan ya, waktu itu masih Pak Wiranto ya. Itu acaranya di Lombok. Satu hari kita udah selesai prepare dari awal ya, sama karena besok tuh conference rencananya. Kita udah siapin prepare acaranya untuk besok dari mikrofonnya, sound systemnya, lightingnya, backdropnya, soft, segala macem lah, pokoknya semua ada. Malamnya itu akan ada welcome dinner yang di host oleh Gubernur NTB, Pak Guru Bajang. Gempa dan gempanya bukan gempa yang kecil-kecil, tapi ini gempa gede banget waktu itu, kalau teman-teman masih ingat gitu ya. Jadi musibah gempa sangat gede di Lombok, kalau nggak salah 7 skala Richter waktu itu ya. Dan itu bener-bener sampai sekarang pun aku nggak bakalan lupain itu event gitu ya. Kalau force major, badai, angin besar gitu ya, hujan yang gede banget gitu ya, genset mati gitu ya, atau listrik mati gitu, itu nggak ada yang ngalahin yang di Lombok itu, yang benar-benar aku nggak bakalan lupain banget. Itu akhirnya acara nggak jadi, kita dievakuasi ke Bali waktu itu. Akhirnya balik ke Bali dan itu acara nggak jadi. Para delegasi dari beberapa negara akhirnya dibalikin ke negara masing-masing gitu ya. Dan duka yang banyak dialami oleh para penggiat atau para pekerja di dunia event ini adalah kalau kliennya lama bayar. Itu duka banget buat kita gitu ya. Artinya masing-masing perusahaan kan pasti punya policy yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kita berusaha mengikuti policy itu dengan supporting segala macam lah yang dimintain persyaratannya ini nih, tapi gagal lagi, kita harus mengajukan lagi. Nah itu kan harus ada waktu. Sementara kan ya apalagi teman-teman yang bergerak di pekerjaan ini ya benar-benar sangat menggantungkan hajat hidupnya dari penghasilan ini. Nah itu akan sangat berat banget gitu. Itu sih dukanya gitu ya. Kalau sukanya banyak banget. Kalau mau ceritain bisa
seminggu sendiri tuh. Gitu.